Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke inti, saya akan menjelaskan apa itu pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah dalam agama Islam. Oleh karena itu, mari kita telusuri apa saja tinjauan-tinjauan hukum pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Yang pertama, perkawinan laki-laki non-muslim dengan wanita muslim. Untuk perkawinan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim, ulama sepakat mengharamkan perkawinan yang terjadi pada keadaan seperti itu. Seorang wanita muslim haram hukumnya dan perkawinannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non-muslim. Kemudian selanjutnya, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim atau musyrik. Mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim atau musyrik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala matun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrik baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab, dalam hal ini Kristen ataupun Yahudi, haram untuk dinikahi. C. Laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Yang terakhir, yaitu seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita non-muslim, kecuali wanita ahli kitab seperti yang disebutkan Quran dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minal mu'minati wa ul muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna uzurahunna muhsinin ghairu musafihinna wala muttahizin ahdani. Artinya, wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab. Di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundah-gundik. Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama dan punya kitab suci seperti kitab suci Daud yang bernama Zabur, maka halal kawin dengan mereka dan makan sembelihan mereka sebelum mereka tidak berbuat musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. dan kemudian di sisi lain, para wanita pun sepakat bahwa perempuan muslim tidak halal kawin dengan laki-laki non-muslim, baik dia musyrik ataupun ahli kitab. Alasannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mumtahanah sebagai berikut. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pertimbangan daripada ketentuan ini adalah bahwa di tangan suamilah kekuasaan terhadap istrinya. Istri wajib patuh pada suaminya. Dalam pengertian seperti inilah maksud daripada kekuasaan suami terhadap istri. Namun, bagi orang non-muslim tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki atau perempuan muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Menurut Muhammad Jawad Mukniyah bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim. Baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Buddhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula dia penganut animisme, politisme, dan sebagainya. Perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan beda agama bagi beragama Islam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan konkret mengenai perkawinan beda agama, meskipun undang-undang tidak melarang perkawinan beda agama, melainkan tidak mengaturnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk atau wherevism pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1924 menyatakan bahwa perkawinan ialah lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan pasal 1 tersebut memiliki aspek religius dalam artian bahwa perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum agama. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam rumusan pasal 2 ayat 1 tersebut diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus berdasarkan hukum Islam sementara. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus berdasarkan hukum Islam sementara menurut pendapat mayoritas ulama perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah terlarang dan haram. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf C, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kemudian pada pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekutu dalam agama, maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian 40 sampai dengan pasal 44 ditambah dengan pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu. Hal ini senada dengan keputusan MUI tentang perkawinan antar agama. Perkawinan beda agama menurut jurisprudensi. Dalam tata hukum Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan putusan. Putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/PDT/1986 tersebut merupakan jurisprudensi sehingga sering dijadikan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan beda agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengalami kekosongan hukum. Sebagaimana amanah dari pasal 1 dan pasal 2 ayat 1, perkawinan harus berdasarkan hukum masing-masing agamanya.